teman-teman, selamat datang di acara iCommunity. Ya, iCommunity ini adalah sebuah komunitas tempat kita berbagi network dan memperbesar rezeki. Ya, nah sebelumnya saya kenalkan dulu apa itu iCommunity. Oke teman-teman, iCommunity dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network, ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini adalah saya founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CFO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage, certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada 2 buah buku cetak, Digital Marketing in Action dan Take Sales, dan ada e-book serta game card yang saya ciptakan. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce, di mana kita di sini juga ketika kita ingin berjualan ataupun kita ingin berdagang, kita juga dipengaruhi oleh dampak-dampak sosial. Zaman sekarang kalau orang mau belanja, yang ditanya bukan bagus atau enggak, tapi ratingnya berapa, reviewnya bagaimana, tanya teman di sosial media, dan lain-lain seperti itu. Nah, hal ini membuat kita harus lebih berinteraksi secara sosial seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat demografi Indonesia pada tahun 2020 kemarin, ada sekitar 272 juta penduduk ya di Indonesia, ada 175 juta pengguna internet, ada 160 juta pengguna sosial media, dan ada pengguna smartphone itu sekitar 330 juta. Ya. Nah, sedangkan jumlah entrepreneur ideal kita bisa lihat, kalau di negara maju itu ada sekitar 14%, sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu ada cuma 3% aja. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana nih cara kita untuk menjadi entrepreneur di era social commerce ini seperti itu, ya. Nah, apakah Anda pengen berkompetisi ataukah Anda ingin berkolaborasi, ya? Nah, kalau kita lihat bisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, apakah Anda ingin menjadi ikan-ikan kecil yang tercecer ya dengan mudah dimakan oleh ikan-ikan besar, atau kita sebagai ikan-ikan ataupun individu-individu bersatu padu menjadi suatu komunitas yang besar, sehingga kalau ada orang-orang yang lebih besar ataupun yang lebih pengen makan kita, itu kita bisa bersatu padu dan bisa melawan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat ini bukan lagi pebisnis besar yang mengalahkan yang kecil, tapi pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih calon pebisnis? Apakah Anda pebisnis pemula ataupun pebisnis yang berpengalaman? Ya, di sini telah hadir banyak sekali pebisnis-pebisnis juga yang berpengalaman, seperti Pak Ivan, ada Pak Peter, ya, dan lain-lain begitu. Sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini 3 tantangan dan 3 realitas pebisnis di masa pandemi. Ini yang berdasarkan survei yang kita lakukan kepada 100 UMKM yang di kenalan kita seperti itu. Ya, jadi tantangan pertama adalah mereka bilang nggak punya modal besar. Nah, realitas sebenarnya adalah bukan masalah nggak punya modalnya gitu, tetapi mereka hanya belum ketemu orang yang bisa sediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Ya. Nah, tantangan yang kedua adalah mereka nggak punya pengalaman bisnis. Nah, sebenarnya bukan itu masalahnya, tapi realitas sebenarnya adalah mereka belum ketemu yang mau menjadi mentor mereka. Nah, kalau mereka ada di dalam sebuah komunitas kan kayak begini, banyak sekali orang-orang sebenarnya yang mau sharing, yang mau kasih knowledge-nya, yang mau menjadi mentor mereka untuk membimbing mereka. Dan it's free gitu loh di dalam sebuah komunitas, ya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Ya. Nah, realitas sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau berikan akses kemitraan untuk Anda jual. Ya. Nah, di komunitas ini juga banyak sekali nih peluang-peluang yang bisa kita lakukan seperti itu. Kenapa saya banyak sekali membantu pebisnis
bilang kok saya jualan produk susah ya, cari orang yang mau jadi reseller saya susah ya. Nah di satu pihak ada orang-orang yang reseller bilang kok nyari produk yang mau dijual susah ya, pengusaha kok nggak mau kasih modalnya ya, nggak ketemu nih gitu loh. Nah, tetapi di sini di sebuah komunitas taruhlah kayak di sini ada Bu Lili ya, Bu Lili dengan kacang mete bunlinya kan, pengen jual, mau jadi reseller, silakan, monggo ya. Di sini juga ada Mom Lihua. Mom Lihua ini adalah seorang trader sejati ya, apa lu mau gue ada. Nah, jadi kalau sama Mom Lihua pokoknya jual apapun ada gitu ya. Nah, bisa ketemu kayak gitu. Nah, jadi itulah pentingnya dalam sebuah komunitas, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut, kalau teman-teman juga merasakan seperti itu, jangan lupa untuk ikuti Zoom ini sampai selesai. Ya. Nah, saya akan lanjutkan mengenai tentang iCommunity ini setelah pembicara kita yang satu ini. Ya. Nah, ini saya juga sudah temenan lama dengan beliau ya, dan banyak sekali memberikan masukan-masukan dan insight-insight juga pada diri saya maupun bisnis saya. Ya, dan di sini juga saya pengen beliau juga men-sharingkan keahlian beliau untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan dicatat di kolom chat ya, ataupun nanti bisa raise hand, nanti kita akan berdiskusi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya juga pengen teman-teman minta bantuannya untuk menyambut pembicara kita yang sangat luar biasa ini ya, Mr. Suntoro Suciatmaja. Yeay! Silakan, Bro. Terima kasih Bro Juanda dan teman-teman semuanya. Wah, thank you buat waktunya ya, udah mau datang ke acara ini untuk kita sharing-sharing. Dan yang seru Bro, kalau di sini gue dipanggilnya Suhu gitu ya. Nah, teman-teman, karena ini acaranya Feng Shui Gaul, gak usah panggil Suhu, panggilnya Bro aja. Oke? Oke. Bro apa? Siap, Suhu. Bro Suhu. Ya. Balik lagi kayak gitu ya. Oke. Teman-teman, kalau zaman dulu ya itu kalau yang ngerti Feng Shui katanya disebut ini panggilnya suhu gitu ya. Suhu itu sebutan buat guru. Tapi di zaman sekarang kita santai aja. Nah, terutama saya akan hari ini sharing tentang Feng Shui yang jauh banget dari hal-hal mistis gitu ya. Jadi kita pakai hal yang logik-logik aja, yang simpel-simpel aja. Karena memang sejatinya Feng Shui itu hal yang logik, matematika, dan statistikal banget. Ya, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kalkulasi. Bahkan sebenarnya sekarang itu kita juga udah bikin banyak apps tentang Feng Shui. Jadi kalau nggak ada dasar logiknya, nggak akan mungkin bisa jadi apps ya. Jadi kebetulan background saya juga sarjana komputer tuh sama dengan kayak Bro Juanda. Ya, jadi kalau nggak yang logik-logik agak susah nerimanya gitu ya. Oke, langsung saja saya share screen ya. Moga-moga tampak semua kelihatan ya, Bro? Teman-teman semua kelihatan ya? Oke, mohon kasih jempol. Kelihatan ya? Kelihatan. Sudah kelihatan. Oke, thank you. Nah, malam ini judul kita adalah Feng Shui for Better Business gitu ya. Feng Shui for Better Business. Ini tentang apa sih sebenarnya gitu ya? Tentang apa? Why kita harus tahu Feng Shui? Why kita belajar Feng Shui? Itu simple. Kita lihat dulu aja goals-nya dari Feng Shui itu apa gitu ya. Goals-nya dari Feng Shui itu sebenarnya hanya bagaimana kita mengundang atau membawa masuk Qi, atau yang sebutannya Qi ini kalau dalam bahasa Mandarin ya. Kalau bahasa ilmiahnya adalah energi, subtle energy ya, di rumah, di kantor atau di mana, supaya dia bisa jadi balance dan mengenergize kita ya, mengenergize kita. Supaya apa? Supaya sebenarnya tujuannya adalah untuk kesehatan. Karena inti dari semua itu adalah kesehatan. Oleh karena itu, kalau orang bilang Feng Shui bisa untuk bantu orang jadi kaya raya, nanti dulu, itu tidak pernah dijanjikan sama Feng Shui. Tapi kalau Feng Shui untuk bantu orang untuk tidak miskin, yes, itu salah satu adalah yang tujuan dari kita apply Feng Shui di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab kemiskinan terbesar di dunia sekarang itu adalah penyakit, masalah kesehatan. Kalau udah kesehatan kita terganggu, wah itu rumah warisan, kebun warisan, tanah leluhur, nenek moyang mungkin habis semua, ambles buat berobat. Dan akhirnya mati juga. Keluarga yang ditinggalkan jadi miskin. Nah ini makanya kita perlu memproteksi diri kita dengan bagaimana mengolah energi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang Feng Shui, kita tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Yang nomor 1 kita pasti akan membahas energi. Yang kedua tentunya kita membahas space. Dan yang ketiga membahas tentang time. Oke,
Kalau kita membahas Feng Shui tidak membahas 3 ini dan tidak mempelajari 3 ini, itu nggak komplit. Oke, jadi kita bahas yang 3 ini. Nah, ini ada salah satu quotes dari Donald Trump, ya. Jadi, apakah orang bule luar sana, negeri sana pakai Feng Shui nggak? Bukan saya yang ngomong ya, ini quotes dari Donald Trump. Ya, you don't have to believe in Feng Shui for it to work. I just know it bring me money. Jadi Donald Trump juga pakai. Nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana orang-orang pembesar, orang-orang tajir di dunia ini apply Feng Shui di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, Feng Shui adalah salah satu bagian dari metafisik, termasuk astrologi juga disebut metafisik di dalamnya. Nah, berikutnya adalah quotes lagi dari JP Morgan, ya salah satu orang paling kaya juga di dunia yang pernah hidup ini ya. Millionaire don't use astrology, the billionaire do. Jadi kalau kita cuma mau jadi jutawan, ya nggak usah pakai Feng Shui, apa-apa, nggak usah pakai astrologi. Tapi kalau Anda mau jadi konglomerat, pengen jadi yang lebih kaya, pakailah. Ya. Dan JP Morgan menguatkan lagi quotes-nya, anyone can be millionaire, but to become billionaire, you need an astrologer. Kenapa? Karena kalau kita memahami tentang astrologi, kita akan tahu astrologi ini bicara tentang waktu. Ya, kalau tadi Feng Shui bicara tentang space, ya baik tubuh kita ini juga space. Nah, kalau di astrologi itu bicara tentang time. Nah, kapan waktu yang terbaik untuk kita do something? Semua waktu baik, tapi baik untuk apa? Nah, ini semuanya ada detail kita belajar di astrologi. Kalau di Chinese astrologi namanya Pace, ya itu ada Chinese astrologi. Tidak lengkap kalau kita tidak bicara tentang energi. Adalah salah satu pakar energi yang pernah lahir di muka bumi ini adalah Grandmaster Chow Kok Sui. Beliau adalah salah satu guru saya juga, almarhum. Beliau mengatakan bahwa miracle, keajaiban-keajaiban yang fantastik gitu ya, di dunia ini tidak pernah lepas dari hukum alam. Ya, jadi sebenarnya tinggal memanfaatkan hukum-hukum alam yang ada di sekitar kita ini, kita bisa membuat banyak keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Ya, termasuk keajaiban kita juga untuk meningkatkan kita punya luck. Kita bisa memanfaatkannya. Oke, bagaimana saya akan sharing nanti selanjutnya. Oke. Nah, kalau kita bicara metafisik Cina, itu akan terbagi seperti yang tadi dibilang tadi ada 3 ya, time, space, dan energy. Kalau time itu ilmunya ada namanya Pace atau Chinese astrologi. I Ching ini untuk definisi definition, ramal, meramal I Ching. Chowei Tosu juga sama, itu mirip-mirip sama Pace, dan ada Chi Mentucia, Art of War. Nah, kok bisa dipakai masih Art of War? Di dunia kita sekarang, ini kan kita sudah tidak lagi berperang secara fisik, ya seperti zaman dulu, antar negara perang-perangan. Mungkin masih Israel sama Palestina. Tapi kita bisa memanfaatkan Chi Mentuncia ini untuk kehidupan kita pada saat berbisnis. Misalnya saya waktu mau dealing bisnis, paling gampang deh, lagi mau pinjam uang sama ke bank gitu ya. Nah, saya bisa memanfaatkan teknik Chi Mentuncia ini untuk bagaimana energi di lingkungan sekitar kita mendukung kita untuk chances kita dipinjamin uang oleh bank lebih tinggi. Itu kita bisa pakai. Bagaimana saya mau misalnya bidding, ya lagi mau bidding, waktu submit, supaya kita bisa borrow, meminjam energi di sekitar kita, time frame-nya kurang lebih 2 jam ya. Itu kita bisa menggunakan. Nah, Bapak Ibu kalau mau teman-teman semua mau tahu tentang Chi Mentuncia ini apa, ini memang paling jarang didengar ya. Nonton filmnya Radcliffe, ya ada Radcliffe 1, Radcliffe 2. Itu adalah satu orang namanya Zhuge Liang yang pertama kali mempopulerkan ilmu ini, ya Art of War. Bagaimana dia menggunakan teknik Chi Mentuncia ini mengalahkan prajurit dari Cao Cao yang 10.000 dan dia cuma menggunakan 1.000 prajurit. Ya, jadi 10 kali lebih tipe, 10 kali lebih besar bisa dilibas sama mereka hanya menggunakan Chi Mentuncia. Chi Mentuncia ini sebenarnya isinya geografi, ya asli geografi. Kalau kita belajar ini isinya geografi semua. Oke, kalau bicara space itu kita bicara Feng Shui, Mianxiang, face reading, karena tubuh kita ini juga dianggap space ya, tempat okupansinya jiwa kita. Dan rumah, kantor, serta lingkungan itu adalah tempat okupansinya tubuh kita ini. Jadi 2 itu masih dianggap space. Dan kalau kita belajar energi, belajar tentang TCM, traditional Chinese medicine untuk kesehatan, Qigong dan sebagainya. Kalau saya lebih mendalami prana, ya guru saya tadi Master Chow Kok Sui itu adalah master prana, ya. Itu kita bisa pakai untuk aplikasi ke Feng Shui dan juga bisa untuk kesehatan. Oke, next. Feng Shui itu apa sih sebenarnya ya? Kalau diterjemahkan Feng Shui itu tidak lebih dan tidak kurang adalah Feng itu angin, Shui itu air. That's it. Kenapa diberi nama Feng Shui? Sebenarnya para guru zaman dulu, para master dulu cuma mau berpesan sederhana. Kita ini tidak semuanya dibekali lahir punya talenta atau punya bakat indera keenam yang bisa melihat energi. Ya, ada orang yang mata ketiganya katanya terbuka gitu bisa melihat energi.
melihat yang berbagai macam yang kita tidak bisa lihat dengan umum. Nah, tapi kita bisa observasi dengan objek atau elemen yang ada di sekitar kita, yaitu angin dan air. Bagaimana sih cara kerjanya energi itu? Subtle energy terutama ya, yang kita mau pakai itu prosperity energy. Ikutilah cara kerja dari sifatnya angin dan air. Nah, angin seperti apa di dalam teori fisika? Angin ya bergerak dari yang tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Oke. Kemudian air bergerak dari yang tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Itu udah hukum alamnya seperti itu, pergerakan dua elemen ini. Demikian juga subtle energy, ya, si itu juga bergeraknya demikian caranya. Jadi kalau kita mau mengamatinya, kita pakai aja cara pergerakan dua elemen ini. Ya, kalau di rumah kita, di kantor kita kelembapannya baik, sirkulasi udaranya baik, gitu ya. Nah, sejauh ini feng shui-nya biasanya juga cukup bagus karena sirkulasi duanya juga bagus. Nah, bagaimana kita membuat balance kedua elemen ini ya di dalam rumah kita, di seluruh ruangan di rumah kita? Nah, maka ada berbagai macam kalkulasi yang sudah dirumuskan oleh para master zaman dulu, karena sebenarnya semuanya ini memiliki pattern. Contoh, siklus bulan purnama sekarang bisa terhitung kan? Kita udah tahu dengan exactly kapan terjadi purnama, kapan terjadi gerhana seperti yang barusan ini ya, super blood moon gitu. Nah, moga-moga teman-teman kemarin nggak ada yang nonton gerhana ya. Oke, karena kurang bagus efek energinya ke kita. Nah, jadi ini semuanya bisa terukur sekarang, terkalkulasi dengan baik karena sebenarnya muter-muter ngulang-ngulang aja. Dari perulangan sekian ribu tahun yang diobservasi mereka di alam ini, nah ditemukanlah pattern, pola-pola ini yang dipelajari dan diamati oleh para master yang dituliskan dalam buku yang diajarkan turun-temurun. Demikianlah Feng Shui itu sebenarnya. Jadi Feng Shui ini sebenarnya adalah sebuah seni dan ilmu pengetahuan. Bagaimana untuk kita meningkatkan hoki atau keberuntungan kita dengan menggunakan energi yang ada di environment kita. Nah, gimana caranya meningkatkan keberuntungan? Ini sederhana, bukan tiba-tiba terjadi keajaiban itu, bukan. Karena kalau energinya balance di rumah kita, di tempat tinggal kita, dan di tubuh kita, cenderung badan kita ini akan sehat dan pikiran kita calm, peaceful, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih. Ya, kalau aura kita juga bersih, jernih, kita bisa berpikirnya. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan bijak dan baik. Sebuah keputusan yang bijak biasanya akan disertai dengan action yang baik pula, terplanning dengan baik. Nah, action yang baik inilah yang menghasilkan result, ya. Maka itu yang dikatakan orang keberuntungan. Jadi bukan serta-merta tiba-tiba waktu apply Feng Shui tiba-tiba di depan ada yang ngantarin duit gitu ya. Nah, nggak demikian. Oke, kita tetap harus pakai yang logik. Oke, Feng Shui itu dibagi menjadi dua. Namanya yang pertama Yin House dan Yang House. Yin House ini kita nggak usah bahas dulu, karena ini urusan kuburan. Kita semua masih hidup ya, jadi kita nggak usah bahas dulu yang kuburan. Yang House, nah ini penting, karena ini adalah tempat kita tinggal dan juga kantor kita. Hari ini saya akan ngajarin yang namanya Naked Eyes Feng Shui. Nah, kalau Bro Juanda nulis buku ya tentang Naked Eyes Business, itu ya, saya ngajarin hari ini, sharing hari ini, bukan ngajarin, sharing hari ini tentang Naked Eyes Feng Shui. Bagaimana kita bisa mencari tempat-tempat yang feng shui-nya bagus hanya dengan mata telanjang saja. Oke? Kalau ditutup soalnya nggak bisa ya. Pakai mata telanjang saja. Dalam hal ini kita ada fokus di dua area. Yang pertama eksternal dan kemudian internal. Ya, kalau di eksternal kita memperhatikan gunung, aliran sungai, dan sachi. Sachi ini adalah energi buruk, potensi-potensi munculnya energi buruk dari sachi ya. Dan kalau lingkungan internal kita memperhatikan pintu, dapur, kamar tidur, meja kerja. Apakah penting untuk ukuran exactly? Nggak terlalu penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena energi itu nggak pernah sekolah. Energi itu nggak pernah bawa meteran kalau dia jalan dan bergerak. Jadi dia nggak tahu kalau meja atau pintu itu ukurannya 160 cm. Dia nggak tahu. Ya. Jadi kita pakai logika ya, Bapak Ibu ya. Yang jelas untuk kalau size-nya pas, cukup untuk penetrasi udara dan cahaya masuk, that's enough. Oke? Nah, konsep dasar dari Feng Shui ini sendiri nggak lepas ya, kalau seluruh metafisik Cina itu dasarnya adalah dari 5 element. Jadi mutar-mutar 5 element ini aja. Api memproduksi tanah, tanah memproduksi logam, logam memproduksi air, air memproduksi kayu, kayu memproduksi api, muter gini. Atau siklus yang lain, siklus mengontrol. Api
melumerkan logam, ya kan? Logam memotong kayu, kayu membendung tanah, kayu mencengkeram tanah, tanah membendung air, air memadamkan api. Ini siklus kontrol. Siklus inilah yang kita terapkan di dalam tempat tinggal kita. Ya, bagaimana caranya? Ada pola-polanya, ada perhitungan matematika yang sebenarnya. Namun hari ini saya akan sharing yang simpel, pakai mata aja. Oke? Nah, konsep dasar ini waktu dilakukan observasi sekian ribu tahun oleh para master-master dulu, mereka membuat rumusannya dalam sebuah bentuk lukisan seperti ini. Kalau yang nggak memahaminya, akhirnya bingung, ini lukisan apa yang dimaksud ya? Jadi di sebelah kirinya ada naga, di sebelah kanan ada macan, di belakang ada kura-kura, di depan ada burung phoenix. Apa maksudnya sebenarnya? Ini adalah perlambangan. Bagaimana kalau kita menempati sebuah tempat itu, kalau bisa di belakang ini, tempat ini adalah quiet, ya. Kalaupun bentuk yang lebih tinggi, gunung dan sebagainya macam yang backing atau support, yang quiet. Yang naga, nah naga ini kan dilambangkan dengan fleksibel. Jadi di sebelah kiri ini harus yang aktif, ya, bentuknya baik lebih tinggi ataupun lebih panjang, ya, rumusannya gitu. Di sebelah kanan ini ada support, tapi yang tidak terlalu aktif seperti bagaimana macan. Macan itu kalau lagi memakan aja dia baru aktif, enggak dia diam, cenderung ya. Dan di depan adalah burung phoenix. Burung phoenix ini artinya apa? Sesuatu yang aktif namun tidak menghalangi, datar. Ya, nah contohnya itu seperti ini. Daerah yang seperti lembah seperti inilah, ya, di belakangnya ada barisan pegunungan yang tidak aktif. Sebelah kirinya ada pegunungan bukit yang lebih panjang daripada yang sebelah kanannya, ya, atau lebih tinggi boleh. Di depannya dataran saja, atau boleh ada aliran sungai di sini juga boleh. Tempat yang seperti ini dikatakan landformnya bagus. Nah, kalau kita bangun rumah atau kantor di tempat seperti ini, bagus energinya. Oke, karena nomor satu itu adalah landform dulu. Level tertinggi di dalam Feng Shui itu adalah landform. Sebelum kita memakai formula-formula. Ya, kalau landformnya bisa dapat bagus, maka kalau ditambahin formulanya lagi akan jadi lebih bagus. Tapi kalau landformnya kurang bagus, setidaknya kita apply formula untuk bisa mitigate ya, atau mengurangi efek buruk dari landformnya tersebut. Oke? Nah, ini salah satu bentuk yang landform yang bagus lagi. Jadi ada banyak formulanya. Ini namanya reverse water formula. Jika kita bertemu ya saluran, terutama kalau saluran airnya bersih gitu ya, seperti L 90 derajat, baik dia belok ke kiri ataupun belok ke kanan, ya 90 derajat gini ya, bukan T ya, seperti L, baik ke kiri maupun kanan. Nah, ini area yang di sini di sekitar tikungan yang ini ya, ini bukan, ingat ya Bapak Ibu ya, ini teman-teman semua ya, ini L bentuknya ya, 90 degree kurang lebih ya. Karena nanti berbeda lagi kalau bentuknya busur ya. Nah, ini kurang lebih di area sini ya, nggak boleh langsung yang di ujungan pengkolan airnya ini di sekitar sini. Ini bagus banget nih. Kalau kita bisa beli area ini bisa bagus kalau dipakai buat rumah dan segala macam. Oke. Yang berikutnya cul-de-sac. Nah, cul-de-sac ini menarik. Seringkali di perumahan di dekat cul-de-sac ini banyaknya orang nggak suka. Dan biasanya sama perumahan dijual lebih murah. Padahal cul-de-sac ini salah satu energinya yang bagus. Energinya udah lembut. Kenapa? Logiknya gampang. Waktu ada di sini energi masuk mengalir, di sini dia akan melambat. Ya, apalagi biasanya ada bundaran semacam ini. Nah, jadi tempat-tempat di sekitar cul-de-sac ini bagus. Namun, kalau ketambahan formula tambahannya kayak di sebelah yang rumah di sebelah kanan ini akan jauh lebih bagus ya. Dua rumahnya kenapa? Karena ada dua formula. Yang pertama formula cul-de-sac, kemudian yang formula kiri panjang. Naga, ada naganya aktif gitu ya. Terutama rumah yang ini satu ini ya. Di kanannya ini ada macan, di kirinya panjang masih. Ini bagus sekali ya. Nah, kita bisa lihat lah ya, bentuk rumahnya juga dari pewarnanya, kentaran yang kanan juga koceknya lebih kuat gitu ya, lebih oke nih, perawatan rumahnya juga lebih bagus. Ini yang simpel yang kita bisa offset dengan mata. Jadi kalau ada tempat-tempat yang di cul-de-sac ini, oke banget ya. Nah, ini yang berbeda. Kalau tadi kita bicara tikungan 90 derajat di sungai atau air, ini sekarang kalau kita di jalan. Jalan tapi bentuknya seperti busur ya, bukan 90 derajat, seperti busur. Nah, ini kalau ada tempat yang gini, pilih yang A daripada yang B. Karena energi yang di B ini lebih tidak stabil ketimbang yang di A. Karena pada saat ada kendaraan atau energi melewat sini, Bapak Ibu biasanya di sekitar sini melambat. Nah, potongan energinya ke B, bukan ke A. Yang di A ini dia akumulat energi di sini. Maka kalau kita milih office, contohnya seperti ini gitu ya, ya ada power 2 nih, B dan A. Pilih yang A. Ya. Pilih yang A karena tikungan dia ada di dalam tikungan seperti ini, seperti busur ini.
pilih yang A gini. Nah, ini lebih oke ketimbang yang B. Karena ini anggapannya ini saci. Jadi di Singapura banyak banget kayak gini juga kan ya. Di kota-kota besar, mungkin Jakarta juga. Saya pilih yang ini. Ini simple, pakai mata doang kan. Nah, sekarang kalau ada satu deret ruko seperti gini kantor, 1 sampai 9. Bagaimana kita menerapkan formula tadi ya? Ada macan di sebelah kanan, ada naga di sebelah kiri, ya naga lebih panjang tadi kan, dan ada turtle atau di bagian belakangnya. Simple kan? Ini kan di belakangnya rukonya udah ada bangunan ruko, berarti ada supportnya, ada backingnya kan? Berarti ini udah ada kura-kuranya nih. Nah, udah aman. Oke, berarti yang bagus yang sebelah mana? Yang nomor 2 nih, paling bagus. Karena yang kanannya ini ada macannya, kirinya banyak panjang sekali, ini ada naganya. Oke, naga itu digambarkan sesuatu yang panjang, tinggi atau sesuatu yang aktif. Kalau yang di nomor 1 ini di hook ini, ya, ini kanannya yang aktif, macannya yang aktif. Apakah bagus? Bagus juga, terutama kalau pemilihan untuk tempat-tempat kulineri. Ya, ini bagus banget. Banyak sekali kulineri legend tuh ada di tempat seperti ini. Ya, namun biasanya banyak konflik karyawan lah, konflik. Terutama kalau pimpinannya wanita banyak konflik ya di sini. Nah, yang berikutnya bagus adalah yang nomor 9 nih. Kenapa? Karena di kirinya aktif banget nih. Ya, tempat space yang aktif. Ya, jadi aktifnya ini kan space kosong. Kosong itu dianggap unlimited, tanpa batas. Berarti panjang sekali dan aktif ya. Ini juga bagus. Kalau ini kan ada batas sebelah kirinya ya. Sebanyak 8 ruko, yang ininya tanpa batas. Nah, begitu mudahnya menggunakan logiknya. Ya, kalau misalnya teman-teman ada waktu, survei aja coba. Ya, di deretan-deretan gini. Biasanya yang oke-oke itu bisnisnya ini, dan ini. 3 juga masih oke. Kalau ini ada 9 gini, 3 juga masih oke. Ya, yang udah mulai kurang oke, yang 8, 7 ini udah mulai kurang oke. Terus gimana caranya kita bisa bikin oke? Ada banyak formula, nggak usah khawatir. Ya, there are always solution for every problem. Ada formula-formula yang kita bisa pakai untuk mengaktifasi energinya yang 7, 8, nomor 6. Nggak usah khawatir, banyak formulanya. Ya. Ini salah satunya yang kita bisa pakai mata. Berikutnya kita bisa pakai kompas untuk mengaktifkan formula. Nah, yang harus kita avoid dan hindari, nomor 1 tusuk sate. Kenapa? Tusuk sate ini sebenarnya bagus banget untuk bisnis. Namun energinya terlalu besar. Kadang-kadang tuh nggak stabil, yang mengakibatkan gangguan kesehatan kepada para pemiliknya. Ya, kepada pemilik yang bisa gangguan tusuk sate. Yang kedua, ini namanya surprise. Ya, kiri dan kanannya lebih tinggi daripada dia. Ini mengundang depresi. Nah, yang lebih cilaka lagi ada kombinasi nih kayak gini. Udah kiri kanannya lebih tinggi, tusuk sate pula. Ini lihat nih ya. Mati sendiri ya. Ini bangunan bagus, mati sendiri dia. Nah, ini kita harus seringkali melakukan observasi. Jadi kalau ada tempat kayak gini, ini jangan dibeli. Karena terus terang yang satu ini, kasus yang satu ini nggak ada obatnya. Ya, nggak ada obatnya. Obatnya satu-satunya, dok, jangan tinggal di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ini lagi wind tunnel. Ini yang asing, jarang sekali dibahas oleh buku-buku feng shui, wind tunnel. Kalau ketemu wind tunnel kayak gini, tempat-tempat bisnis wind tunnel seperti ini, seperti lorong gua, jangan sampai kita open bisnis di atasnya. Ya, ini juga nggak bagus, nggak stabil energinya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah skydive. Seringkali kalau kita ketemu bangunan-bangunan yang bolong di tengah ini, kalau teman-teman mungkin para arsitek atau engineer itu, jangan bikin yang ada lubungan-lubungan ini. Ini energi tekanan dari atas terlalu besar, sehingga seringkali mengakibatkan deflate. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu tower-tower yang seperti ini, coba survei. Banyak nggak case-case suicide di tempat seperti ini? Ya. Ini yang harus kita hindari. Simple ya, pakai ini aja mata. Kita belajarin. Nah, ini yang saya mau sekarang sharing. Bagaimana pemanfaatan untuk di office, di kantor. Sekarang kan banyak kita harus sewa space di office dan segala macam. Ya, di tower-tower kayak gitu. Manfaatin teknik ini. Nama teknik ini formulanya adalah Dragon Crossing Hop. Simple, yaitu tempelkan mejanya di sebelah kiri dan ini jaraknya adalah yang terjauh dari pintu. Ini kalau ini pintu dia letter L seperti ini. Oke, atau begini nih. Mejanya seperti ini panjang gitu ya, baru ke pintu. Jadi kirinya panjang nih. Dragonnya panjang. Crossing di hall-nya ini. Yang kita harus avoid yang ketiga nih, meja membelakangi pintu. Nah, ini harus avoid ya. Oke. Ini seringkali banyak
case korat itu modelnya seperti ini. Jadi meja kerja kita di belakangnya kita ada pintu. Ini avoid. Kalau bisa rubah seperti ini. Nah, untuk merubahnya pilihlah hari yang baik ya. Pilih hari yang baik. Jangan sampai mindah-mindahin meja sembarangan tanpa milih hari. Oke? Nah, saya akan kasih contoh nih. Dragon Crossing Hall. Ya, teman-teman tahu ya siapa orang dia? Dikasih. Ini udah pasti pakai Feng Shui. Lihat nih ya, mejanya dia tempel di sebelah kiri. Oke? Nah, kita lihat lagi nih. Tadi Om Donald Trump yang pakai Feng Shui juga. Mejanya juga ditempel di sebelah kiri. Oke ya. Kemudian berikutnya, Bill Gates. Mejanya juga ditempel di sebelah kiri. Kita lihat lagi nih, Warren Buffett. Mejanya juga ditempel di sebelah kiri. Kira-kira menurut teman-teman, ini kebetulan apa kebetulan? Atau ada something yang mereka pakai? Rata-rata mereka menggunakan, hanya nggak pernah dipublish. Ya, kalau kita observe, ini lihat. Oke, ya teman-teman, kira-kira mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat, bisa kita pakai Feng Shui ini untuk enhance kita punya luck di dalam bisnis kita, ya, di kantor kita, di rumah kita, dengan cara metode yang simple dan sederhana ini. Oke, teman-teman, saya kembalikan lagi ke Bro Juanda. Silakan, Bro. Thank you. Thank you, Bro Suhu ya. Silakan teman-teman, buat teman-teman. Nah, ini kesempatan banget nih buat teman-teman untuk bertanya ya, berdiskusi atau sekalian curhat gitu ya, Bro ya. Karena ya, karena pasti banyak nih kok bisnis saya begini kok ini gimana. Jadi biasanya kalau teman-teman private ya sama Bro Suntoro, ini rate-nya sih lumayan loh, ya. Rate-nya sih lumayan ya. Dan manfaatkan kesempatan hari ini untuk bertanya secara free, ya, secara gratis untuk Bro Suntoro. Langsung ada yang angkat tangan, ada Pak Arjo. Silakan Pak Arjo. Yes, silakan Pak Arjo sambil dibuka videonya Pak Arjo. Ya, jadi saya tuh perhatikan ada di beberapa negara ya. Komunitas Cina gitu yang awalnya kalau buka toko entah itu restoran atau toko biasa itu awalnya itu di pojokan karena menurut mereka itu membawa keuntungan lebih banyak karena ada traffic flow dari dua arah kan. Nah, tapi kemudian makin lama mereka makin tidak terlalu mengikuti pakem ini. Ada yang membuka tokonya tuh di tengah-tengah justru. Dan itu juga bukan jalan T ya. Jadi ya cuma di tengah-tengah gedung aja yang bukan ujung kiri, bukan ujung kanan, bukan pojok. Lebih lagi sekarang dengan kondisi pandemi ya, orang-orang lebih banyak yang menjual lewat online, toko-toko yang fisik yang tradisional sudah mulai ditinggalkan, kan ada katanya yang mallnya kosong segala macam. Jadi apakah dengan seperti ini memang apakah harus berpikir ulang tentang konsep yin and yang ini, atau memang ini memang perubahan zaman atau harus lebih ditelaah lebih lanjut atau seperti apa? Yes, oke, thank you Pak Arjo. Jadi kalau kita mengikuti metode Feng Shui, metodenya udah pakem gitu Pak. Karena sebenarnya kejadian kayak misalnya disease seperti sekarang ini udah terjadi Pak ribuan tahun yang lalu. Ini ngulang aja dengan sekarang namanya COVID. Sekarang trending bisnis berubah. Apakah dari dulu trending bisnis berubah? Berubah Pak. Dulu mereka bayarnya bertukar gitu, sekarang pakai uang segala macam. Berubah, sebenarnya terjadi perubahan. Namun pakemnya tetap seperti itu. Jadi walaupun kita misalnya melakukan online bisnis, kalau kita mendapatkan lokasi Feng Shui yang bagus, dia akan supporting bisnis kita jauh lebih baik. Better than nothing. Jadi tidak segala sesuatu kita harus menilainya dari sudut pandang Feng Shui. No. Hidup kita itu dari berbagai aspek. Apalagi latar belakang saya sendiri pebisnis. Saya nggak melulu melihat semuanya pebisnis, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nomor satu misalnya, sales saya turun, misalnya penjualannya turun. Yang saya review adalah kinerja tim salesnya dulu. Nggak selalu mereview di Feng Shui-nya nanti. Setelah human faktornya itu sudah beres, kalau misalnya ada yang nggak beres, kita beresin aja di situ. Kebanyakan human faktor diberesin udah beres. Nah, kalau human faktornya sudah kita beresin, baru kalau memang udah diberesin juga nggak beres-beres, baru kita telaah ke faktor-faktor X seperti Feng Shui ini tadi, Pak Arjo. Kira-kira demikian. Jadi tidak selalu, wah harus Feng Shui. Enggak. Yang normal-normal.
Mudahan terjawab Pak Arjo ya. Oke, Pak Arjo, oke, sudah terjawab. Kita langsung ke ini Bu Febri atau Pak Febri nih, silakan. Bu Febri, silakan Bu Febri. Malam Pak Suntoro. Selamat malam Bu Febri. Malam Bu Febri. Salam kenal juga Pak Juanda. Kebetulan saya kenal dengan Pak Suntoro nih. Pak, saya balik ke yang rumah tadi itu. Kalau tadi kan Bapak sampaikan rumah yang diapit kiri kanannya tadi ya Pak ya, itu kan tidak bagus. Kiri kanannya lebih tinggi. Ya, betul. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kalau rumah itu sampai tembus ke belakang, jadi depan jalan, belakang itu jalan, Pak. Itu secara feng shui apakah bagus atau enggak? Karena rumah utamanya itu yang duluan ada. Jadi ini kan nggak sengaja. Rumah utama yang ada itu posisinya lebih lebar dibanding yang di belakang. Cuman yang di belakang itu tidak diaktifkan. Jadi cuman gini, tidak diaktifkan, cuman masalahnya saya parkirnya di belakang. Jadi ada jalan, ada ditembusin gitu ya? Tembusnya pintu. Jadi ya, jadi kalau selama dia tembus pintu ya, itu nggak bagus jadinya Bu, karena energinya udah jadi menyatu. Energinya jadi menyatu. Oh, oke. Nggak bagus. Yes. Ada cara untuk mengakalinya gitu Pak, atau menghitung feng shui-nya? Gampang. Yang pintunya tadi tutup aja jadi dinding. Pokoknya tidak bisa saling mengakses. Udah beres. Oh gitu? Iya. Oh. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Akses lewat luar. Sehingga buildingnya nggak connecting. Kalau luar berarti saya muternya lumayan jauh juga. Karena saya di tengah. Oke, Pak. Iya. Tapi Pak, tembus atas juga nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Oke. Tapi Pak, yang saya dengar ya, kalau misalkan pintunya ditutup atau diganti dengan dinding, itu katanya sirkulasi udara jadi tidak bagus, terutama untuk yang COVID ini, jadi tidak bagus lah gitu. Jadi kadang-kadang harus ada, tidak semudah itu. Jadi mungkin ada pendekatan yang lebih dalam Pak, atau gimana secara arsitekturnya supaya bisa mengikuti prokes lah gitu. Kan ini asalnya rumahnya masing-masing punya pintu sendiri-sendiri Pak. Jadi nggak ada masalah ditutup yang belakang itu kan cuma connecting. Ya, jadi kayak di ruko kan cuma punya satu. Ya, tentunya ruko yang kiri kanannya ada di apit itu jauh sirkulasi udaranya lebih buruk ketimbang yang di hub. Oleh karena itu, zaman dulu jarang mau bikin bangunan kopel. Karena bangunan kopel sirkulasi udaranya nggak bagus. Kurang lebih gitu Pak. Oke, thank you Pak Suntoro. Thank you Bu Febri. Jadi pakai metode yang simple aja Bu Febri. Tutup, nah cuman pastikan waktu menutup pilih good timing. Oke. Siap, semoga terjawab ya Bu Febri ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Widjanarka. Ya. Pertanyaannya, apabila ada rumah yang sebelahnya lebih tinggi 2 tingkat, bagaimana cara mengakali agar feng shui-nya tetap bagus? Karena sebelumnya tidak diapit bangunan 2 lantai, tetapi kebetulan sebelah-sebelahnya dibangun. Nah, ini kejadian juga, Bro. Artinya kayak rumah mertua gue kan kanan kirinya ngebangun gitu. Nah, gampang solusinya. Kita bangun sama yang itu tinggi. gimana? Kita tambahin bangunan lantainya sama yang tingginya. Oh. Simple ya. Nah, kalau yang dekat rumah gue, dia bangun lebih tinggi lagi, Bro. Apa itu oke nggak? Nah, lihatin lebih tingginya di sebelah kiri apa sebelah kanan. Kalau dia bangunnya lebih tinggi itu di sebelah kanannya bangunan kita, ya itu little bit problem. Tapi kalau dia bangun lebih tinggi dari sebelah kiri kita, dia lebih tinggi, is good. Apa-apa, say thank you. Okay. Oh. Ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Semoga menjawab ya Pak. Ada dari Pak Alvin Lee. Kalau nyambungnya ke tadi itu, sebelah kiri kanannya tuh ngelihat dari posisi kita di dalam ya Pak ya, bukan dari luar kan Pak? Ya, dari dalam Bu, dari dalam lihat keluar, sebelah kanan atau sebelah kiri. Sip. Thank you Pak. Thank you. Oke. Ada Pak Alvin Lee, mau dibacain atau mau open mic nih Pak Alvin? Pak Alvin mau open mic silakan. Boleh. Ya. Tanya dong Pak Suntoro. Ya Pak, kalau misalnya meja saya itu sekarang posisinya dia membelakangi pintu tuh kebetulan. Karena saya pengennya kan meja saya berasa pengennya ngadep jendela nih, enak. Jadi saya kerja itu ngeliat jendela nih. Tapi kendalanya adalah belakang meja saya itu adalah pintu.
Kayak posisi tadi kan Pak Suntoro Ya, bilang kan itu paling no bagus good. tuh. No good. No good kan. Ya. Nah itu apakah ada solusi selain memindahkan meja atau gimana tuh Pak menurut Bapak? Caranya cuma dua, Pak. Bapak pilih mindahin meja atau mindahin pintu. Mindahin meja atau mindahin pintu? Yes, lebih gampang mindahin meja kan? Ya iya sih Pak. Udah. Siap. Oke. Oke. Nah, ini Tapi arah hadap kerja itu pengaruh juga nggak Pak? Lebih mending arah hadap kerja saya atau pintu saya yang lebih menang? At least kalau pakai formula tadi itu udah better. Tapi kalau kita bisa apply tambahin formula lagi, misalnya kita adjust degree-nya mejanya itu terhadap pintu dan arahnya, cari posisi yang bagus ya, cari sektor-sektor yang bagus, jauh lebih bagus lagi Pak Alvin. Semakin banyak kita bisa meng-apply formula di dalam sebuah Feng Shui, semakin baik. Oke. Tapi paling minimal tadi ya itu ya, meja jangan membelakangi pintu, udah itu paling haram ya, Pak. Yang sederhana dulu kan, yang kita bisa lihat pakai mata dulu saja. Benar. Ya kan? Tapi apakah Feng Shui ada yang lain? Ada, yang lebih kompleks sistemnya ada gitu ya. Bisa pakai formula banyak lah, ada yang namanya Flying Star, ada yang namanya Liuva, Senfeng Liuva, ada yang namanya Senfeng Daqua, ya, ada Eight Mansion, so many formula yang bisa kita pakai tergantung situasinya. Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih Pak Suntoro. Oke, Bro, ini ada lanjutan dari Pak Wijanarka nih. Ya, tadi masalah yang rumah kanan, rumah tingginya lebih tinggi, ya kan? Nah, kalau solusinya itu cuma bangun, ya, tapi duitnya entek, Bro, nggak ada, Bro. Nah, itu gimana untuk orang-orang yang seperti itu, gitu? Apakah harus pindah rumah atau bagaimana? Iya, move. Tapi kan move itu biaya juga. Sebenarnya kita teknologi sekarang itu udah enak banget, beda zaman dulu. Sekarang itu kita bangun aja yang murah meriah pakai baja ringan, yang penting samain tingginya, udah tutup aja dindingnya pakai GRC, udah beres. Itu kan murah. Ya. Minimal kumpulin duit buat bangun seperti itu dulu aja gitu ya. Yes. Kalau orang zaman dulu pakai apa, triplek gitu ya. Boleh nggak? Pakai triplek kan rusak, tapi kalau pakai triplek sekarang GRC kan aman, tahan air. Udah dindingnya pakai GRC dulu sementara, atapnya pakai baja ringan, tiang-tiangnya juga pakai baja ringan dulu aja. Yang penting connectingnya bagus supaya nanti kalau angin kenceng nggak terbang gitu kan. Ntar kalau sudah lebih atau bagus, kalau misalnya atau kalau misalnya itu dia bukan rumah pribadi atau dia ngontrak, ya pindah kontrakan gitu Bro ya. Pindah kontrakan, bener, simple. Iya. Oke. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan ya. Ini jarang-jarang loh ya bisa konsultasi langsung dengan pakarnya seperti itu. Oke, silakan. Ada teman-teman yang lain yang masih mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan penjelasan saya tentang iCommunity dulu. Setelah itu kita ada sesi free, bebas sampai kurang lebih jam 9 ya, buat teman-teman yang masih mau berdiskusi ataupun masih mau kita saling kenalan ataupun saling mempromosikan bisnisnya. Welcome aja. Oke. Nah, saya selesaikan dulu penjelasan saya mengenai iCommunity. Nanti kita lanjut lagi, oke? Nah, buat teman-teman yang mau punya aksesnya ya, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar hingga 2 kali lipat. Ya. Nah, memperkenalkan iCommunity. Ya, iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi, dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Apa sih penjelasannya masing-masing? Valuable community adalah teman-teman bisa mendapatkan akses networking ya, berjejaring antara sesama pebisnis dalam sebuah platform. Kedua juga mendapatkan akses learning, baik itu learning setiap hari Kamis seperti malam hari ini, ataupun nanti pada saling sharing di aplikasinya. Dan akses contributing, berarti Bapak Ibu juga bisa saling memberikan ilmu, saling sharing di dalam komunitas kita seperti itu ya. Jadi jangan pasif Bapak Ibu. Sedangkan quality leads di sini teman-teman juga bisa mendapatkan leads customer baru
ataupun mendapatkan reseller baru, ataupun sebagai customer retention. Jadi kalau teman-teman punya customer, masukin aja ke dalam iCommunity ini, sehingga mereka juga bisa belajar dan berinteraksi bersama-sama seperti itu. Nah, sedangkan untuk low cost, teman-teman nggak perlu biaya iklan, karena biaya iklan ini sangat mahal sekali sekarang, semakin lama semakin meningkat biaya iklannya. Kedua juga nggak perlu ribet dan nggak perlu keahlian khusus. Ya. Nah, siapa saja sih yang cocok join di dalam komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network ya untuk kemajuan bisnis. Para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding dan target market para pengusaha. Para pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skill entrepreneurship-nya, para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis, para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, dan mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis, para marketer profesional dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, dan lain-lain yang ingin memperluas relasi, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, para pebisnis ataupun reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk bulan untuk dijual, dan para pebisnis yang sedang membutuhkan talent-talent ya untuk mengembangkan bisnisnya seperti itu. Dan yang terakhir, para profesional trainer yang sedang ingin membangun personal branding dengan target market para pengusaha. Nah, 3 aktivitas benefit Anda di dalam iCommunity ini adalah learning, connecting, dan opportunity. Pasti ada peluang-peluang yang bisa tercipta seperti itu ya. Nah, learning, connecting, dan opportunity ini kita satukan dalam sebuah platform digital yang bernama Social Connect, yaitu iCommunity ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom seperti ini setiap hari Kamis malam ya. Seperti apa sih platformnya? Saya sharingkan ya sebentar. Jadi teman-teman bisa mendapatkan platform seperti ini. Oke, sebentar saya share screen. Nah, jadi ini platformnya, ada aplikasinya iCommunity, bisa di-download di Play Store ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tampilannya kurang lebih sama di Facebook. Apa yang Anda pikirkan, tuh teman-teman ya bisa jualan di sini. Bisa saling memperkenalkan, dan ada mereka akan diperkenalkan kepada semua member yang sudah ada ya. Jadi saya sarankan pada teman-teman yang sudah menjadi member, segera aktifkan ya semua foto-fotonya, pakai foto-foto yang baik ya, yang bagus, yang menampilkan pribadi masing-masing ya. Dan di sini juga ada feed, ada trending topik, dan ada channel ya. Channel ini juga, bro, ini yang gue bilang bro, jadi nanti mungkin di sini kita bikin satu channel tentang Feng Shui ya. Jadi nanti ini channel khusus Feng Shui, jadi orang-orang bisa diskusi tentang Feng Shui di sini. Mantap, bro. Boleh ya, boleh ya. 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 Nah, ini sekarang ini ada, kita lihat channelnya, ini adalah rekaman. Jadi di sini bisa kita bikin menjadi satu arah, 2 arah seperti itu ya. Jadi ini adalah rekaman-rekaman dari acara-acara iCommunity yang sudah lewat, teman-teman bisa akses di sini semua ya. Jadi aplikasinya seperti itu teman-teman, teman-teman bisa download ya. Nah, saya lanjut lagi sedikit lagi. Dan pengembangan ke depannya pun kita sudah banyak sekali, kita sudah punya planning-nya, mock-up-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk akses komunitas ini ya? Nah, iCommunity ini adalah sebuah komunitas berbayar, teman-teman ya. Dan kita berpikir bahwa investment fee-nya itu dengan pengembangan aplikasi, sewa server dan lain-lain, itu kita berpikir angkanya ya paling masuk akal adalah di angka 1.680.000 ya. Nah, untuk 12 bulan membership ya. Tapi kabar baiknya adalah ya sudahlah, kita tanggung biaya pengembangan aplikasinya seperti itu ya. Tapi teman-teman cukup kalau kita bilang adalah kayak donasi lah ya, ataupun patungan gitu ya, patungan untuk membayar biaya servernya aja ya. Biaya servernya itu sekitar 168.000 untuk 12 bulan. Artinya apa? Teman-teman cukup menyisihkan sekitar 14.000 sebulan ya. Nggak cukup juga untuk membayar secangkir kopi Starbucks ya.
untuk bernetworking, untuk bersosialisasi, dan untuk mendapatkan opportunity di dalam iCommunity ini. Ya. Dan bagaimana mendaftarnya? iCommunity adalah sebuah komunitas tertutup, ya. Artinya untuk mendaftar Anda perlu diundang, ya. Jadi silakan teman-teman minta link registrasinya kepada orang-orang yang mengundang Anda. Karena untuk join ini by invitation only. Ini juga sebagai salah satu filter kita bahwa kita juga pengen orang yang bergabung di dalam iCommunity ini adalah orang yang minimal kita kenal. Jadi nggak sembarangan orang masuk ke dalam iCommunity ini, seperti itu. Oke, demikian sharing saya tentang iCommunity. Silakan buat yang tertarik join ke dalam iCommunity, silakan. Kalau cuma mau belajar setiap Kamis juga silakan, ya. It's free kalau untuk mau belajarnya doang. Oke. Dan di sini sudah ada lagi yang raise hand nih, bro. Ada Suhu Acai, ya, silakan. Suhu Acai, ada yang mau ditanyakan? Suhu beneran? Ya, suhu beneran. Enggak. Halo, Pak Sun dan Pak Juanda. Silakan, Suhu. Kedengaran suara saya? Dengar. Ya, jadi begini Pak Sun. Saya orang dengan kuah 6. Istri saya kuahnya 2. Kami orang barat. Nah, yang mau jadi tanyaan kan kami rumahnya hadap barat, sudah disesuaikan dengan kuah kami masing-masing. Tetapi karena tinggalnya di komplek real estate, developer itu bangun pintu itu nggak hadap depan, tapi hadapin nyamping, karena ada teras nyamping begitu Pak Sun. Dibikin letter L gitu ya, Suhu ya? Kenapa Pak Sun? Dibikin letter L gitu, dia nyamping jadi ya, betul, ya. Letter L, betul. Harusnya kan kita hadap depan nih, hadap barat. Nggak taunya dia nyamping. Supaya kan katanya privasi, jadi orang nggak langsung lihat ke dalam begitu. Nah, ini apakah cukup pengaruh terhadap kehidupan dan kuah kita? Itu nomor 1. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita punya rumah kontrakan atau rumah kos yang notabene tidak kita huni, tidak kita tinggali, apakah penentuan arah hadap rumah sesuai kuah kita itu juga penting atau tidak penting? Karena kita tidak tempati. Nah, itu Pak Sun, pertanyaannya 2. Kamu siapa, Sun? Kamsia Suhu. Yes, jadi untuk Suhu Aceh tentunya gini, karena perhitungan cara menghitung arah facing ya, arah facing itu kita menaruh kita punya lubang itu di depan pintu, ditempel di depan pintu. Nah, otomatis waktu facing ternyata kan tadi Suhu Aceh sudah pilih sesuai dengan kuahnya, itu berarti pakai metode add mention tadi ya. Jadi udah pilih arah wajah rumahnya ini memang sudah barat gitu ya. Namun ternyata pintunya, kalau misalnya ini kita ke barat ya, di depan kita ini barat, ternyata pintunya nengok ke samping gitu ya. Itu berarti arahnya bukan barat loh, utara. Nah, jadinya utara. Karena menghitungnya berdasarkan dari mana arah chi itu datang masuk ke dalam rumah kita. Oh, begitu. Iya, caranya gampang. Pindahin aja pintunya jadi ke barat. Ya. Selama tidak mengganggu fasad, biasanya kalau di komplek perumahan kan masih oke ya biasanya. Selama tidak mengganggu fasad yang terlalu parah ya. Iya, betul. Nah, yang kedua, kalau untuk tempat kita investasi ke rumah kos dan segala macam, nggak apa-apa, terserah mau arah mana aja oke. Selama kita nggak tinggalin di sana. Karena kita baru bisa dapat chi-nya, blending chi-nya itu dengan tempat tinggal kita. Selama kita nggak tinggalin nggak apa-apa. Yang bagus dari Feng Shui adalah Feng Shui ini nggak kenal sertifikat. Jadi ngontrak, nyewa, ngekos, boleh, sah. Selama kita tinggalin tempat itu, maka dia blending dengan kita. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Suwaca ya. Ya, terjawab Kamsia. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, kita masih punya waktu banyak nih. Ya, kita masih punya waktu sampai jam 9 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka acara pada malam hari ini ya kita akan sudahi sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Minimal sekarang saya close dulu acara resminya ya. Dan kalau teman-teman masih ada yang mau saling berkenalan, silakan. Saya kasih waktu mungkin 5-10 menit untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan bisnisnya, mempromosikan bisnisnya juga silakan, tapi gantian satu-satu ya. Oke, silakan teman-teman. Ya, apakah ada yang mau memperkenalkan diri dan memperkenalkan bisnisnya? Monggo, ya.
Yes. Nah, itu. Ada Tuh. Kakak Z nih. Halo Kakak Kakak Z. Silakan Kakak Z. Oke. Halo, selamat malam. Sorry ya dari handphone. Selamat malam. Selamat malam Sun. Selamat malam juga Kak Juanda. Kak Juanda ini teman lama saya nih. Kapan kita ke Bandung? Iya Kapan nih, ke udah Bandung kangen lagi? ngopi-ngopi lagi di Bandung. Iya, Kopi Purnama udah nungguin tuh. Wah, itu legend itu. Iya. Itu legend. Itu legend banget. Saya boleh nanya nggak sih ke Suhud nih? Pengen nanya. Ada nggak sih pengaruhnya ya unsur rumah atau feng shui ya kalau kita ngomong terhadap orang itu jadi nggak enteng jodoh atau berat jodoh? Bisa, ya, bisa. Tapi apakah 100% dari situ? Enggak. Paling gampang mendeteksi jodoh itu pertama kali yang paling mudah itu adalah pakai astrologi. Nah, cuma astrologi ini perlu tahu sampai jam dan menit kelahirannya dia. Kalau pakai Chinese astrologi cukup sampai jamnya aja. Tapi kalau kita mau pakai Western atau Vedic astrologi, itu harus sampai menitnya dia. Ya, nah itu paling mudah mendeteksi lewat situ dulu. Kalau itu semua aman, baru kita tracing di rumah. Oke. Oke, sip. Berarti nanti one-to-one ya? Ya. Nanti one-to-one. Ngomong-ngomong, Di sini pakai one-to-one ya, Kak sih. Aman. Sama Bro Suntoro mah aman. Kak sih di sini ada one-to-one juga ya. Salah nyebut ya. Aduh, nanti japri kalau gitu ya. Nanti japri ya. Karena saya lagi butuh buat klien saya nih. Oke, Gitu. siap. Oke. Oh, tadi suruh kenalan ya. Boleh deh. Ya, kenalan dong, Kak. Kasih bisnisnya apa dong? Silakan dong. Ini kan juga sama kayak di BNI. Oke. Nama saya Sipora, saya domisili di Bandung. Saya seorang life dan intuitive coach, ya. Saya teman lamanya Pak Juanda dan saya teman baiknya Pak Suntoro, gitu kan, Suhu Suntoro. Komplit Komplit dong. Di Ya, sini panggilannya Bro, kasih. Di sini berubah jadi Bro kita. Oh, gitu. Oke, Bro Sun. Oke. Ya, saya dari teman sharing. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh coaching, baik live atau intuitive coaching, bisa hubungi nomor saya di bawah ini, nggak ada. Tulis di kolom chat boleh. Ya. Bisa menghubungi Kak Juanda. Thank you. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Bu Monica nih. Halo Bu Monica. Langsung kita tonton. Ya, halo Bu Monica. Selamat malam Pak Juanda. Thank you atas undangannya setiap malam, setiap hari Kamis. Ya, silakan mau memperkenalkan diri atau memperkenalkan bisnisnya. Ini udah mau sesi-sesi terakhir masih ada yang join, Bro. Iya, sorry, saya telat-telat banget masuknya karena baru pulang. Jadi, thank you semua teman-teman malam ini. Ya, rupanya banyak juga, ini ada 19 orang ya, 19 peserta. Saya Monica dari Princom Solusi. Kalau kita bergerak di bidang IT, Pak, khususnya kita distributor untuk produk CCTV Axis dan beberapa brand lainnya, ya. Jadi produk IT lah banyak yang memang kita bermain, termasuk jasanya, termasuk ya. Jadi jika ada teman-teman yang memerlukan CCTV atau produk IT lainnya, silakan Pak bisa kontakin kita. Nanti saya akan sharing di chatnya, Pak. Oke, siap. Aksis kamera, Pak. Oke, siap. Silakan ditulis nomor kontaknya Bu Monica ya. Oke. Di sini juga ada Pak Andrew nih. Halo Pak Andrew. Siap. Ada Pak Andrew, silakan Pak Andrew kalau mau memperkenalkan diri dan memperkenalkan bisnisnya. Ada siapa lagi nih? Ada Bu Dia ya, Bu Dia, Bu Linkan, ada Pak Dharma, ada Pak Johansyah, silakan ya kalau mau memperkenalkan bisnisnya. Oke. Kalau sudah tidak ada, maka terima kasih sekali teman-teman hari ini sudah hadir ya tadi Saya. Oh, silakan Pak Johansyah.
Ya, selamat malam Pak Juanda dan teman-teman semua. Sorry baru gabung, baru pulang dari showing. nggak apa-apa, Pak. Saya Johansah, prinsipal A3 Property, agent properti di Gading Serpong, Tangerang. Bagi teman-teman yang mau beli rumah atau mau jual rumah, jangan lupa hubungin saya ya teman-teman. Thank you. Oke, jangan lupa taruh nomor teleponnya di kolom chat Pak Johansyah. Ya, siap. Oke. Sip. Ada siapa lagi? Ada Pak Juanda, Budia Muriati nih. Thank you Pak Johansyah. Ya, ada Budia, Pak Dharma, ya, dan teman-teman yang lain. Oke? Nah, teman-teman kalau sudah tidak ada lagi, Johansyah. Ya Pak, Pak Dharma silakan Pak. Ya Pak. Enggak, mau sapa teman saya aja nih, Pak Johansyah. Oke. Ya, Pak siapa nih? Dharma. Pak Dharma Pak. Oh, Pak Dharma, sama-sama dulu di bank tuh. Wah, apa kabar bro? Baik bro, nanti kita chatting. Ya, japri aja bro, japri. Biar Siap. jangan mengganggu Pak Juanda. Thank you. Aman. Oke. Oke teman-teman, thank you banget hari ini ya. Walaupun hari ini tadi sempat 30 ya, tadi hampir 30 peserta. Oke. Dan sekarang sudah tinggal 17. Oke, nggak apa-apa. Thank you sekali teman-teman atas waktunya hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Buat teman-teman yang mau datang lagi, hadir lagi, silakan menggunakan link yang sama. Jadi setiap minggu kita menggunakan link yang sama. Oke. Nah, kebetulan memang hari ini saya nggak nge-WA. Biasanya saya WA blast ya, tapi karena email blast seperti itu ya, nggak tahu kalau email tuh kadang ada orang yang lihat, ada yang enggak seperti itu ya. Dan thank you sekali lagi teman-teman, dan saya akan end all meeting pada malam hari ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan thank you Bro Juanda, teman-teman semua, thank you. Bro. Thank you.